Salam hebat luar biasa. Nah, video kali ini saya akan kembali bicara soal tentang mindset yang sangat berhubungan dengan topik finansial, yaitu alasan Anda punya pemasukan besar, jadi gajinya naik, tapi kenapa kok tabungannya tetap nol? Ini problemnya di mana? Mengapa Anda nggak bisa menabung? Intinya seperti kayak gitu. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, guys, sebelum Anda membahas ini, ada baiknya Anda itu cek mindset. Jangan-jangan mindset Anda itu pengen ketika income naik, gaya hidupnya juga ikut naik. Nah, jadi ada yang salah dengan mindset Anda. Kenapa Anda ingin gaya hidup naik? Karena dulu Anda mungkin merasa disakiti, sekarang pengen pamer. Anda sekarang pengen nunjukkan ke teman-teman bahwa saya itu sekarang bisa sukses. Salah, nggak salah. Tetapi kalau Anda ikuti gaya itu terus, problemnya nanti akhirnya Anda akan menjadi orang yang bukannya gaji Anda naik menjadi selesai, tapi ketika gaji Anda naik, malah problemnya justru sebaliknya, hutang Anda semakin besar. Nah, jadi poin nomor satu adalah punya hutang sana-sini. Justru kenapa dulu waktu gaji saya mungkin let's say, gaji saya cuma baru 1 juta, kok saya masih bisa nabung, Pak. Tapi kenapa sekarang gaji saya 5 juta sampai 10 juta, kok malah hutang saya banyak, Pak? Nah, ini jawabannya. Dan mindset ini kalau nggak dibenahi, ketika nanti penghasilan Anda 50 juta satu bulan, 100 juta satu bulan, justru hutang Anda lebih besar. Nah, ini. Ya, poin pertama. Poin kedua adalah punya banyak tanggungan. Karena Indonesia ini ya kita tahu sendiri ya, saudara dari ayah, anaknya 5 juga punya saudara, punya tetangga, punya bla 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 bla. Kemudian yang istri juga sama, punya mertua. Kalau mereka sudah hajatan gitu, satu kampung keluar semuanya. Nah, orang Indonesia kan Anda tahu, ketika satu kampung pada keluar semua, tanggungannya banyak. Ya, saudara istri ada 4, saudara suami ada 5. Dan mereka semua banyak kehilangan pekerjaan. Kalau kita kaya sendiri, tapi tidak membantu saudara-saudara, terkesannya nanti tidak peduli sama saudara. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, bukankah kita hidup itu kuncinya ya kita harus sukses diri sendiri gitu loh. Kalau mereka itu nggak sukses, gagal ya bukan menggantungkan hidupnya sama saudara dong. Nah, akhirnya ketika menggantungkan hidupnya sama saudara, terus mereka menggantungkan hidupnya sama pemerintah, akhirnya, ya jadilah seperti itu. Mereka tidak pegang kendali atas hidup mereka sendiri. Ini problem. Problem bangsa ini salah satunya adalah Anda tidak bisa mandiri. Sampai Anda berkeluarga, sampai Anda punya anak, Anda tetap tidak bisa mandiri. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Dan kalau saya tanya sama saya, jawabannya mindset. Mindsetnya bermasalah. Anda masih menganggap bahwa saya disantuni saudara itu berhak. Saya dihidupi pemerintah itu berhak. Seolah-olah Anda itu dihidupi orang lain itu berhak gitu. Coba Anda hidup di Indonesia, masih saudaranya baik-baik. Anda coba hidup di negara keras seperti China, mau mati-mati. Saudara-saudara uang-uang. Memang seperti itu. Korea Utara contohnya, lebih parah lagi. Di Hong Kong contohnya, lebih keras lagi. Kalau kamu nggak bisa cari duit ya, itu urusan kamu sudah orang besar. Di Amerika, ayah tidak bisa mengintervensi anaknya lagi ketika anak itu sudah berusia 18 tahun. Maka anak usia 18 tahun sudah bukan lagi hak tanggungan orang tua. Orang Indonesia sampai 22 anak masih kakek neneknya nanggung cucunya. Ya kan? Hidup masih ditanggung, kalau bisa masih hidup bersama, digandoli terus. Ini orang Indonesia. Nah, dari sini kita lihat perbedaan kultur ini sangat jelas. Makanya ketika anak ini bisa besar atau tidak, bisa dewasa atau tidak, bisa mandiri atau tidak, sangat tergantung daripada ini. Ya, jadi punya banyak tanggungan. Yang ketiga adalah pengaturan keuangan yang buruk. Saya selalu bilang, catat pengeluaran Anda sekecil apapun. Setiap hari uang Anda keluar kemana, catat. Jadi Anda tahu uang Anda itu larinya kemana. Nah, Anda nggak punya pengaturan itu. Yang keempat, tidak bisa kendalikan diri, tidak bisa kontrol diri. Sekarang ada Shopee, ada promo, belanja. Shopee COD, belanja. Ada pay later, belanja. Ada ini, belanja. Ada promo ini, belanja. Di Instagram ini, belanja. Akhirnya barangnya di rumah mangkrak, tidak perlu dipakai apapun. Akhirnya Anda nggak bisa kontrol diri. Loh Pak, belanja itu kan bagian dari hobi Pak. Saya ini kan termasuk orang yang kalau nggak belanja itu stres. Hei, menurut saya, lebih stres mana Anda numpuk barang di rumah sama hutangnya sana-sini. Kadang-kadang kalau dipikir setelah Anda cek, Anda mau jual kembali barang yang sudah kamu beli, nggak laku. Nah, ini yang juga terjadi. Nah, yang kelima adalah punya hobi mahal.
Apalagi setiap hari stalking Instagramnya teman, stalking Instagramnya influencer, stalking Instagramnya artis. Dicek jamnya apa, mobilnya apa, tasnya apa, antingnya apa, bajunya apa, sepatunya apa, sabuknya apa. Sampai celana dalamnya pun apa, itu pun kamu mau ikuti. Matilah kau. Penghasilan Anda tidak sebesar dia, tapi gaya hidupnya pengen seperti dia. Akhirnya apa? Desa Tuban kedua. Lagi-lagi kena desa Tuban. Hancur. Kenapa? Berapapun penghasilan Anda, habis. Kenapa? Yaitu tadi, karena 5 poin ini tadi. Nah, demikian. Mungkin video ini sangat menyindir Anda keras. Topiknya juga keras. Sindirannya maut, tapi itu fakta. Baik saya cerita fakta, daripada kalian hari ini bicara panjang lebar sana-sini, tapi nggak nendang gitu. Ya, saya di sini tuh bicara berdasarkan pengalaman saya yang setelah bertahun-tahun menerima kenyataan hidup di Indonesia itu seperti itu. And mostly they're like that. Mereka tuh seperti kayak gitu. So, sampai kapanpun income besar bukan solusi. Karena Anda nggak change mindset Anda. Oke? Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga mengedor cara berpikir Anda. Dan jangan lupa like-nya video ini. Kalau Anda pengen mempertajam, jangan lupa baca buku. Ya, jangan lupa tonton video-video seperti ini. Ini memang video yang tidak mudah dicerna, mungkin menyakiti perasaan kalian, tetapi ini sebenarnya baik untuk kalian. And always salam hebat, luar biasa.